Tubuhku. Dulu aku percaya bahwa tubuhku tuh bukan milikku. Semua orang bebas mengomentari, mencaci maki, dan mengata-ngataiku gendut, jelek, binatang, bahkan manusia yang gak pantas untuk dicintai. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika aku sadar bahwa semua yang mereka bilang itu benar adanya. Aku mulai mengurangi porsi makanku, menghitung semua asupan yang masuk ke dalam mulutku, dan memforsir tubuhku untuk olahraga sampai lupa waktu. Aku cuma berharap di sana ada kebahagiaan yang datang dari sebuah angka timbangan. Dan semakin aku melakukan itu semua, menekan diriku, aku semakin takut. Takut gagal, takut gak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, dan takut dicemooh lebih banyak lagi. Sampai suatu hari, tubuhku menyerah. Ya, aku sakit. Aku kehilangan sesuatu yang berharga dari tubuhku. Dan ternyata di sana aku baru sadar bahwa ternyata aku bukan cuma kehilangan tubuhku, tapi aku juga kehilangan diriku sendiri. Tapi dari kejadian itu, aku mulai bertumbuh dewasa, memiliki pikiran yang lebih luas dan belajar menerima diriku sendiri apa adanya. Dan belajar untuk memahami bahwa tubuhku itu bukan musuh, tapi sebuah rumah yang selalu menjagaku untuk tetap hidup sampai sekarang. Berat ya pertanyaannya. Kalau Belva pernah berjuang soal tubuhnya, aku pernah berjuang soal mataku. Kedengarannya konyol, tapi mataku itu kecil dan orang-orang sering salah paham soal itu. Katanya aku jutek, dingin, bahkan nyeremin. Padahal aku cuma diem doang. Dan karena hal itu, aku mulai benci caraku terlihat. Jadi, aku selalu ngakalinnya dengan pakai softlash setiap hari. Biar kelihatan ramah dan biar kelihatan bisa diterima orang. Tapi lama-kelamaan aku capek. Karena setiap hari saat aku pakai softlash, selalu aja ada air mata yang netes dari wajahku. Jadi karena hal itu juga, akhirnya jadi titik balik di mana aku mulai sadar kalau mata aku ini udah ngeliat banyak hal, mulai dari senyuman, tangisan, perjuangan, bahkan kehilangan. Dan orang-orang yang benar-benar tahu soal aku bilang, tatapanku selalu jujur. Dari situ, aku mulai belajar untuk mencintai bagian yang selama ini aku benci, dan aku sadar kalau semua hal ini adalah proses dari bertumbuh dewasa. Jadi, aku ingin jadi diri sendiri tanpa harus nyamar jadi versi orang lain. Kita beda cerita, tapi rasanya sama ya. Iya, sama-sama pernah berusaha jadi orang lain supaya lebih diterima. Dan sama-sama merasa gak pernah cukup dulunya. Tapi ternyata tumbuh dewasa itu bukan cuma soal ngadepin rasa sakit karena jadi diri sendiri. Tapi soal berani untuk melihat ke cermin dan berkata bahwa kita gak harus sempurna. Itu kan inti dari bertumbuh dewasa, jadi diri sendiri. Pelan-pelan, tapi sambil tetap jalan. Tumbuh dewasa itu bukan soal semua hal akan baik-baik saja. Tapi soal tetap jalan hidup meskipun takut, Soal tetap menerima diri sendiri apapun kondisinya. walau masih belajar, walau belum sempurna. Kita sudah cukup, kita sudah bertumbuh. Dewasa bukan saat kita sempurna, tapi saat kita bisa menerima diri sendiri apa adanya.